Halo, bertemu lagi dengan saya Kunusen Ponto. Kali ini saya akan mengulas tentang hasil reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang barusan dilakukan oleh Presiden Jokowi. Hasil reshuffle ini benar-benar sangat mengecewakan karena pertama Jokowi mengangkat Sandiaga Uno sebagai salah satu menteri dalam kabinetnya dengan yang diberikan jabatan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pengangkatan Sandiaga Uno ini bermakna dua hal. Pertama, Jokowi semakin menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan masalah hak asasi manusia karena kita tahu Sandiaga Uno adalah cawapres dari capres Prabowo yang menjadi lawan dari Jokowi di dalam pertarungan Pilpres 2019. Banyak orang termasuk terutama para pendukungnya ingin agar Jokowi kembali menang dalam Pilpres 2019 agar supaya Prabowo sebagai seorang pelaku pelanggaran HAM di masa lalu tidak menjadi presiden, tetapi kemudian dalam penyusunan Kabinet Indonesia Maju, Prabowo justru diangkat sebagai Menteri Pertahanan oleh Presiden Jokowi. Itu betul-betul sangat mengecewakan. Dan kemudian yang kedua, Sandiaga Uno ini juga adalah perwakilan dari para oligark yang di dalam kabinet ini semakin besar jumlahnya karena kita tahu Jokowi sudah mengangkat beberapa pengusaha besar di dalam kabinetnya dan kemudian bersama dengan Sandiaga Uno, Erick Thohir dan kemudian hasil reshuffle yang baru ini ada nama Muhammad Lutfi dan juga Agus Budi sebagai Menteri Kesehatan dan Muhammad Lutfi sebagai Menteri Perdagangan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Jokowi kini menampakkan dirinya sebagai atau memposisikan dirinya sebagai presidennya para oligark ketimbang sebagai presiden uh, seluruh rakyat Indonesia. Menurut saya ada beberapa hal. Pertama, secara personal Jokowi memang adalah bagian dari oligarki itu sendiri. Kalau Anda baca liputan terbaru dari Tirto ID, di situ ditunjukkan bagaimana Jokowi telah membangun kekuatan bisnis yang cukup besar dengan beraliansi dengan beberapa konglomerat terkemuka di Indonesia dan jaringan bisnis ini kemudian berada di balik perluasan jaringan bisnis anak-anak Jokowi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Jokowi sendiri tidak punya rekam jejak di dalam proses perlawanan atau pembelaan terhadap hak asasi manusia di masa lalu. Jadi, misalnya Jokowi tidak punya catatan dalam hal perlawanan terhadap kediktaturan Orde Baru. Jokowi tidak punya catatan di dalam pembelaan terhadap korban-korban pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. Sehingga tidak mengherankan kalau dia kemudian menganggap persoalan-persoalan hak asasi manusia ini bukan problem besar yang harus dia selesaikan sebagai seorang presiden. Sebagai seorang oligark atau bagian dari oligarki, apa yang menjadi perhatian utama Jokowi adalah bagaimana membangun ekonomi Indonesia, bagaimana membangun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dimulai dengan pembangunan infrastruktur. Dan kita tahu Jokowi menaruh perhatian yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur ini. Dan di dalam fase kedua masa jabatannya sebagai presiden ini, Jokowi juga mengeluarkan atau mengundangkan undang-undang Omnibus Law yang itu akan memberikan kesempatan yang sangat besar dan sangat luas kepada kalangan pengusaha untuk menanamkan investasinya, untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia dengan
mengabaikan hak-hak lingkungan, mengabaikan hak-hak kelas pekerja dan sebagainya. Jadi dua hal ini, pertama dia adalah bagian dari oligarki, dan yang kedua dia sendiri tidak punya catatan tentang hak asasi manusia dalam hal pembelaan dan perlawanan terhadap kekerasan politik dan HAM di masa lalu, membuat dia tidak memiliki kepedulian terhadap isu tentang penuntasan isu-isu hak asasi manusia. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan kita adalah kenapa Jokowi bisa dengan seenak hatinya melakukan reshuffle tanpa mempertimbangkan dukungan atau kepentingan politik dari para pendukungnya, itu karena gerakan sosial di Indonesia sendiri itu sangat lemah di segala bidang. Baik dalam bidang organisasi, politik, ekonomi, maupun dalam bidang ideologi. Nah, di sini saya ingin menekankan satu hal yang mungkin sering kita abaikan, bahwa politik itu pada esensinya adalah adu kekuatan. Politik itu pada intinya atau pada ujungnya bukan soal adu kepintaran. Sekali lagi, politik itu adalah adu kekuatan. Nah, apa itu sumber dari kekuatan politik itu? Pertama, sumber kekuatan politik itu adalah uang. Semakin banyak uang yang kita miliki atau semakin banyak modal ekonomi yang kita miliki, maka kekuatan politik kita itu semakin kuat pula. Bargaining atau posisi tawar politik kita semakin kuat. Apalagi di masa atau di dalam sistem kapitalisme seperti saat ini, orang terutama dilihat pada berapa banyak uang yang dia miliki, berapa banyak kekayaan yang dia miliki. Yang kedua, sumber utama kekuatan politik itu adalah senjata. Semakin banyak senjata yang dikuasai, semakin banyak kita memiliki senjata, maka semakin kuat posisi tawar politik kita. Semakin kuat kemungkinan kita untuk memenangkan sebuah pertarungan politik. Nah, bersatunya atau bergabungnya uang dengan senjata membuat kekuatan politik kita semakin bertambah kuat pula. Yang ketiga adalah sumber kekuatan utama politik adalah basis massa. Semakin besar basis massa yang dimiliki, maka semakin besar pula daya tawar politik kita. Antara uang, senjata, dan basis massa ini seringkali memang timbul ketegangan, pertentangan, bahkan perbenturan yang sangat keras. Karena yang memiliki uang belum tentu memiliki kepentingan yang sama dengan mereka yang memiliki senjata, dan mereka yang menguasai massa juga juga demikian adanya. Belum tentu mereka memiliki kepentingan yang sama. Tetapi pada momen-momen tertentu, ketiga kekuatan ini bisa bersinergi, bisa membangun aliansi, dan bisa kita bayangkan bagaimana orang yang memiliki uang, memiliki senjata, dan memiliki massa itu bisa dengan mudah mengakselerasi kepentingan politiknya. Nah, gerakan sosial harus kita akui tidak memiliki ketiga kekuatan ini secara signifikan. Gerakan sosial di Indonesia itu tidak memiliki uang yang banyak, tidak memiliki senjata, dan juga tidak memiliki basis massa yang besar. Nah, sehingga itu apa yang menjadi daya tawar kita di hadapan Jokowi pada dasarnya memang sangat lemah. Jokowi lebih memperhatikan apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan para oligarki, karena para oligarki ini atau kalangan oligarki ini memiliki uang dan memiliki senjata. Dan pada beberapa kasus juga mereka memiliki basis massa yang cukup kuat. Bukan berarti gerakan sosial ini tidak memiliki masa depan. Menurut saya, modal utama gerakan sosial itu adalah basis massa.
jika basis massa ini kita kelola dengan baik, kita organisasi dengan baik, dan kita kemudian memfokuskan diri kita pada pembangunan basis massa ini, maka kelak kita bisa melakukan bargaining politik dengan para oligark atau dengan presiden-presiden selanjutnya. Karena kasus Jokowi ini bukan hanya kasus Indonesia, di mana seorang presiden mengkhianati janji-janji kampanyenya, mengkhianati basis pendukungnya. Ini bukan kasus khas Jokowi. Di Argentina pada tahun 2001, ada seorang presiden yang terpilih, yang juga berasal dari partai populis, yakni Partai Peronis. Kalau di Indonesia ini Partai Peronis seperti ya mirip-mirip dengan PDIP lah. Nama kandidat ini adalah Carlos Menem. Carlos Menem ini di dalam janji-janji kampanyenya juga mirip-mirip seperti Jokowi. Dia berjanji untuk mendistribusikan ekonomi, dia berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintahan kediktatoran militer sebelumnya. Dia berjanji untuk menolak semua tuntutan dan desakan-desakan agenda-agenda ekonomi dari IMF dan Bank Dunia. Tetapi ketika dia menjadi presiden, justru dia mengabaikan semua janji-janji kampanyenya itu. Dengan kata lain, Carlos Menem ini berkhianat kepada konstituennya, berkhianat kepada basis massa pendukungnya. Tetapi bedanya dengan kita di Indonesia adalah, di Argentina gerakan massa sangat kuat, sehingga kemudian mereka bisa bergerak, memobilisasi diri secara terorganisir dan rapi, untuk kemudian menuntut agar Carlos Menem mau bersetia untuk melaksanakan apa yang dia janjikan di dalam masa kampanye. Dan ketika Carlos Menem ini tidak memenuhi tuntutan massa, maka apa yang terjadi? Dia kemudian dijatuhkan oleh gerakan massa itu sendiri. Nah, kita memang belum sampai pada tahap apa yang seperti yang terjadi di Argentina dalam kasus Carlos Menem pada tahun 2001 tersebut. Tetapi kita bisa belajar dari mereka bahwa jika suara kita ingin didengar oleh presiden, oleh para pemangku politik, maka jalan satu-satunya adalah kita harus membangun kekuatan kita sendiri, yaitu membangun basis massa yang menjadi sumber utama kekuatan politik kita.